tadi ada sedikit insiden kena bor, ini pecah juga. Kemungkinan nanti akan saya kembangkan lagi dengan teknis tanam. Anatomi ini bisa dilihat ya, ini dari bentuk ini sangat bagus sekali, tapi ini sayangnya berada di atas ya. Ini yang harus diekspos, ini yang nanti akan ditampilkan lebih utama, lebih dominan ya, dibandingkan ditanam posisi seperti ini. Bagaimana caranya nanti bisa dilihat terus eksekusinya secara bertahap ya. Oke, tahap pertama saya akan angkat dulu. Oke, kita bisa lihat akarnya seperti ini kondisinya ya. Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa saya coba mengubah konsep yang di luar konvensional, artinya yang pada umumnya menanam posisinya seperti ini, tapi nanti akan saya tanam di sini, bagian sini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti seperti apa teknisnya, ikuti terus. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat perubahannya bagaimana. Saya mengeksekusinya yang sangat minim ya. Jadi saya tidak terlalu banyak melakukan perubahan. Hanya konsep presentasi yang akan saya bangun di konsep ini, yaitu seperti ini. Nah, jadi dimana yang pada umumnya ditanam di sini, tapi tadi secara konsep, secara estetik juga kurang, karena tadi potensi akar ini tidak bisa mewakili bagaimana pohon ini kesan besar, kokoh ya, dan tua. Kemudian ketika ditanam dengan konsep seperti ini, artinya ini ada konsep fisiologi yang berbeda. Jadi pohon ini yang bagian atas dia malah kembali ke atas ya, karena secara survive dia jatuh, kemudian dia mengikuti gerak matahari lalu lari ke atas, dibanding dengan konsep yang tadi cascade dia ke bawah, tapi kelemahannya adalah tadi akar tidak terekspos.
Namun sedangkan ini akar terlihat, dan satu di sini adalah konsep keseimbangan yang ingin juga secara visual disampaikan, di mana bagaimana beban secara visual, secara objek, volumenya lebih besar ini. Namun ketika tajuk ini dia lari ke kanan dan sini kosong, namun ada menunjukkan sebuah ritme gerak dari percabangan ini, akhirnya keseimbangan itu terbangun ya. Jadi karena fokus orang akan lebih konsen pada sini juga, artinya dia akan untuk berpikir adanya sebuah gerak tubuh ya. Jadi ke sini. Nah seperti ini. Jadi keseimbangan tidak harus kanan kiri sama berat, tapi dalam komposisi keseimbangan juga bisa meletakkan sesuatu yang kecil, bisa itu goresan atau aksen kecil, namun mempunyai bobot, mempunyai volume. Nah kurang lebih teknis balancing seperti itu ya. Ya, oke. Nanti ini akan di display seperti ini supaya lebih nyampai kesan keseimbangannya ya. Kurang lebih seperti ini, nanti bisa ditanam seperti ini. Tapi sebelumnya nanti kita akan lihat bagaimana ekspresi Mas Romi nanti setelah lihat pohonnya jadi begini ya. Ya kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat apa ekspresi Mas Romi dan Mas Usman setelah pohonnya di makeover ya. Mas Romi, coba lihat sini Mas. Nah, benar, nanti ini karena tadi ada sedikit insiden kedapur, ini peta juga. Kemungkinan nanti akan saya kembangkan lagi dengan teknik tanam seperti ini Mas ya. Jadi naik aja gitu ya, kurang lebih seperti ini. Tadi alasannya jadi ini nanti akan mengikuti gerak ke atas ya. Jadi yang atas naik gitu ya. Ini nanti karena ikutin gerak matahari. Nah jadi di sini seperti menggambarkan sebuah survive pohon ini, di mana dia jatuh kemudian bangkit lagi ke atas. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi di sini juga kita tersirat adanya sebuah keseimbangan secara komposisi dan juga bagaimana pohon ini dia bertahan hidup untuk bangkit kembali. Secara filosofi mungkin bisa diterapkan ke diri kita untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi karena memang semua butuh perjuangan ya. Seperti Mas Romi dari Lampung tentu tidak sederhana sampai sini. Ada perjuangan jatuh bangun. Ya, ada jatuh bangun. Nah seperti itu. Ya ini Mas, jauh-jauh dari Lampung bisa nempel seperti ini. Ya. Gimana Mas Romi? Teman-teman kita lihat apa perasaan dan ekspresi Mas Romi setelah pohonnya jadi gini ya. Yang awalnya dari atas, sekarang ini nempel cukup bagus Bang dari ininya kan. Jadi kita bisa melihat lebih seni lagi, bukan dari seni bonsainya gitu kan. Jadi harus apa? Lebih lagi tuh belajarnya itu kan. Jadi dari sini kita bisa belajar lagi, dari yang jatuh bangun lagi, berkembang ya. Idenya seperti itu ya. Ya tentu ini bisa jadi menjadi stimulus secara filosofi juga ya tadi seperti tadi bagaimana kita belajar survive seperti layaknya pohon juga, karena pohon ini juga makhluk hidup. Kalau buat saya pohon ini seperti apa ya,
nenek moyang gitu. Jadi sebelum kita lahir dia udah lahir duluan. Kita belajar dari sana ya. Ya, khusus seperti itu kurang lebih. Ya, jadi secara desain juga ini sudah di luar dari konvensional ya, tapi tetap bahwa di sini tetap mempertimbangkan botanikalnya, artinya pengetahuan bagaimana kita memperlakukan pohon ini supaya bisa berlangsung hidup dengan baik. Dan tadi jadi tanahnya mungkin lebih banyak, tapi kalau kondisi tadi seperti itu akan sangat beresiko pucuknya. Kalau tadi langsung ke bawah ya itu kan turun ya, karena dari proses membuat bonsai itu juga harus mengikuti bagaimana fisiologi pohon, cara dia tumbuh kita harus tahu juga. Jadi memang sangat berat membuat bonsai terjun ya, seperti ini. Apa air terjun ya? Tadinya mau terjun ya. Nah, itu nanti kalau salah teknik airnya nyungsep. bukan ke air terjun lagi tapi nyungsep. Seperti itu perjalanan hidup juga seperti itu kan. Pengennya tunduk, merendah tapi akhirnya nyungsep. Ingin merendah tapi akhirnya nyungsep. Nah, tapi di sini juga akan menjadi sebuah pesan lain, ya, narasi lain. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti diperbaiki lagi karena kebetulan Mas Romi dan Mas Usman ini waktunya sangat singkat di sini karena ada keperluan lain. Tapi kurang lebih dapat ya Mas ya? Dapat. Puas Mas? Puas. Oke teman-teman, Mas Usman terima kasih sudah membawa teman Mas Romi untuk di makeover tentunya, dan nanti jangan lupa ikutin tayangan-tayangan selanjutnya Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tayangan kali ini, dan ikuti terus tayangan selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan yang akan datang. Salam.